Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana Yusuf, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, di sini saya sedang berada di depan rumah pemilik UMKM yang akan saya observasi. Penasaran kan? Ayo kita lihat. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di rumah produksi salah satu pemilik UMKM yang akan saya observasi. Sebelumnya kan teman-teman udah lihat tuh produk-produk yang dihasilkannya seperti apa. Nah, untuk bisa kita lebih lanjut lagi mengenai bisnis yang dijalankan oleh pemilik UMKM tersebut, di sini saya sudah bersama narasumbernya yang bernama Mbak siapa, Mbak? Nama saya Anissa Cikal sebagai pemilik UMKM di Sertin. Disertin. Kalau boleh tahu pekerjaannya ini Mbak apa sih? Udah bekerja atau gimana? Masih kuliah. Masih kuliah loh. Buat kalian semua yang masih kuliah bisa nih langsung memulai bisnisnya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya mengenai bisnis yang dilakukan oleh Mbak Anissa ini seperti apa untuk mengembangkan bisnisnya. Terlebih dahulu saya izin dulu ke Mbaknya, apakah saya boleh mewawancarai terlebih dahulu? Ya, silakan. Kalau boleh tahu, bisnis ini itu dimulainya dari tahun berapa sih, Mbak? Bisnis ini ada sejak tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli. Pada bulan Juli, berarti waktu itu pas masih corona ya? Iya, betul. Nah, motivasi apa sih yang menggerakkan Mbaknya itu membuka bisnis tersebut? Motivasi saya membuka bisnis ini karena pada saat itu perekonomian keluarga saya juga lagi down. Terus yang kedua, pada saat itu dessert itu lagi booming-boomingnya. Jadi saya memanfaatkan tren. Oh gitu teman-teman, berarti pas waktu itu kan makanan dessert itu lagi booming nih, lagi tren. Berarti Mbaknya memanfaatkan keadaan itu untuk dibuka peluang bisnis tersebut. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, modal awalnya itu Mbak dapatnya dari mana? Apakah didukung dari orang tua atau dari uang sendiri? Dari tabungan sendiri sih. Dari tabungan sendiri. Berarti Mbak mengelola tabungan sendiri itu dengan membuka bisnis UMKM itu. Iya. Oke. Sebelumnya nih Mbak, kalau boleh tahu nih, balik modalnya itu setelah berapa hari? 1 kali PO udah balik modal. 1 kali PO udah balik modal. Ih, keren banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih, sistem apa sih yang dijalankan dalam bisnis ini untuk penjualannya itu kayak gimana? Kalau sistem penjualan yang saya terapkan yaitu pre-order. Pre-order. Kenapa harus pre-order gitu, Mbak? Karena memang saya sulit membagi waktunya kalau misalkan ready gitu. Oh, kan Mbaknya masih kuliah juga Yeah. kan ya. Jadi sistem pre-order. Selain itu, keuntungan dari sistem penjualan lewat pre-order ini apa sih? Ya mungkin bisa mengurangi kerugian. Mengurangi kerugian. Oke, berarti dengan adanya penerapan sistem penjualan ini ada keuntungan dan ada kekurangannya juga ya, Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih, varian rasanya itu ada apa aja sih? Soalnya tadi saya lihat tuh dari foto-fotonya kan banyak. Boleh dijelasin nggak apa aja? Untuk saat ini ada 5 varian rasa. Yang pertama Oreo, Milo, Strawberry, Kiwi, sama Regal. Sama Regal. Nah, yang best seller itu varian apa? Milo. Milo. Boleh dijelaskan nggak sih Mbak bahan-bahannya itu kayak gimana? Kalau maksudnya bahan-bahan gimana? Di dalam dessertnya itu ada apa aja gitu? Di dalam dessertnya tuh ada 3 layer. 3 layer. Yang layer pertama tuh ada cookies. Layer yang kedua ada cream cheese. Layer yang ketiga itu krim sesuai varian rasa. Krim sesuai varian rasa. Terus yang ngebedain dessert Mbak dengan dessert yang lainnya itu apa sih buat Mbaknya itu biar nggak kalah dengan yang lain? Mungkin yang pertama dari segi packagingnya. Packaging. Orang lain kan kebanyakan menggunakan packaging dessert box. Yang box yang kotak itu ya. Iya. Berarti Mbaknya apa? Kalau dessert yang saya buat menggunakan jar. Menggunakan jar itu kayak toples gitu. Ya kayak toples bulat kayak gitu. Berarti
lebih kecil juga ya. Iya. Mudah digenggam kan. Iya betul. Terus yang ngebedain dari rasanya itu gimana? Nah, dari rasa mungkin kalau orang lain menggunakan cake, tahu kayak cake gitu. Kayak bolu gitu. Iya, kan sih? bolu-bolu. Terus Kalau di saya tuh menggunakan cookies. Jadi bedanya Jadi tuh agak crunchy gitu. oh jadi Iya. crispy Iya, gitu iya, kan. iya. Terus apa lagi Mbak? Itu sih. Itu aja. Terus kalau buat Mbaknya nih, tampilan packaging itu sangat penting gak sih buat menjalankan suatu bisnis itu untuk produknya? Sangat penting. Packaging itu harus didesain semenarik mungkin agar menarik para pembeli gitu. Menarik para pembeli berarti dengan packagingnya yang bagus, otomatis nanti si pembelinya itu lebih tertarik. Iya, kan? betul. Oke, selanjutnya nih, kan bisnis itu banyak nih kendala-kendalanya. Nah, kendala-kendala apa sih yang dihadapi oleh Mbaknya dalam menjalankan bisnis tersebut? Kalau saya pribadi kendala dari waktu karena sulit membagi waktunya ya. Betul. Terus yang selanjutnya mungkin pesaing. Banyak kan pesaing dessert. Betul, itu banyak Apalagi banget sekarang banyak banget gitu lagi boomingnya. Apalagi lagi tren gini ya, Iya. jadi orang-orang itu pada buat bisnisnya tuh hampir sama Iya, semuanya pasti. ya. Terus kalau dari bahan baku yang naik itu bermasalah gak sih buat Mbaknya? Ya bermasalah. Jadi awalnya tuh harga dessert saya tuh pada tahun kemarin harganya 25. Terus saya naik jadi 30. Jadi 30.000 berarti adanya bahan baku yang naik juga, otomatis Mbak menaikkan harganya. Iya. Nah kalau gitu takut gak sih para konsumennya jadi berpindah ke yang lain karena harganya jadi naik? Enggak sih, soalnya mereka tahu rasa. Jadi kenapa saya menaikkan harga? Karena saya tidak ingin cita rasa kualitas dari dessert saya tuh menurun. Jadi dengan bahan baku yang naik, Mbaknya tetap menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, tapinya harganya sedikit dinaikkan gitu ya. Oke, selanjutnya strategi marketing yang diterapkan ini kayak gimana sih Mbak? Kalau strategi marketing mungkin dari media sosial saja, karena kenapa dari media sosial? Karena agar mengurangi biaya Promosinya gitu ya. Jadi lebih berkurang. Kalau media sosial kan lebih mudah gitu ya dijangkaunya juga. Nah, sebelumnya Mbak pernah gak sih menjual produk Mbak ini lewat kayak pasar minggu kayak gitu, jadi langsung door to door kayak gitu? Enggak sih, belum pernah. Soalnya Mbak menerapkan sistem PO itu kan ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, kan sistem PO nih. Nah, untuk konsumen mendapatkan produknya itu harus nunggu berapa lama? 5 hari paling. 5 hari. Jadi 3 hari itu pengumpulan PO-nya. Pengumpulan pembeli. Terus pada hari keempat tuh pembuatan. Pada hari kelima baru bisa diambil. Bisa diambil, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tanya lagi ya Mbak. Ya boleh. Inovasi-inovasi apa sih yang Mbak terapkan dalam bisnis Mbaknya ini untuk bisa bertahan dan bersaing dengan yang lainnya? Kalau inovasi paling dari inovasi varian rasa. Jadi saya terus menggali varian-varian rasa yang baru terus. Yang lagi tren juga yang ngikuti zaman gitu. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, apakah Mbaknya suka ngadain diskon atau gimana di produknya buat lebih menarik lagi orang-orang untuk membeli? Ya, ada saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu. Oh iya, satu lagi nih. Kalau boleh tahu kenapa milihnya di bidang industri makanan? Karena yang pertama saya sangat menggemari dessert. Yang kedua saya senang mengulik makanan gitu. Ya. Jadi Mbaknya juga selain hobi berbisnis, hobi juga untuk membuat makanan-makanan seperti itu. Hobi juga makannya. Ternyata Mbaknya juga hobi makan, guys. Jadi dengan bisnis yang kayak seperti ini, Mbaknya juga hobi makan, hobi membuat, dan hobi berjualannya juga. Oke. Kalau boleh tahu nih, omsetnya bisa dapat berapa sih kalau bisnis ini? Kira-kira aja Mbak. Kira-kira ya, soalnya nggak nentu juga. Saya dalam sebulan itu bisa ada 5 juta. 5 juta? Iya. Wih, keren guys. Tuh buat kalian semua kalau pengen memulai bisnis dessert ini, keuntungannya mantap kali. Oke, selanjutnya terakhir nih, ini beneran terakhir Mbak. Buat teman-teman di rumah sekalian nih, pesannya gimana sih buat Mbaknya? Kan seorang mahasiswa udah memulai bisnis. Nah, pesan buat teman-teman kayak gimana?
buat teman-teman yang masih sekolah, jangan pesimis karena memulai bisnis itu bisa sedari kecil. Sedari kecil ya. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan peluang yang ada juga. Iya, betul. Jangan takut lah untuk melangkah karena kalau bisnis itu jangan setengah-setengah. Harus dengan niat yang benar-benar ya gitu. Iya, betul. Intinya jangan putus asa juga ya, walaupun pernah ada kegagalan tapi terus dicoba dan terus bangkit. Benar. Oke teman-teman, gitu aja mungkin wawancaranya. Kalau mau beli mengenai produknya bisa langsung di IG-nya juga ada ya Mbak? Iya, ada di search in atau kontak Mbaknya juga ada nanti di deskripsi box atau di video ini nanti muncul. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.